Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murinanda Amalia Parinduri beserta dua rekan saya yaitu Aldi Ramadan dan Yolanda Sambas. Kami dari kelompok 6 akan membawakan materi tentang konsep ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. Pertama yaitu pengertian ijarah. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau berarti ganti. Dalam bahasa Arab, al-ijarah diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian sejumlah uang. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 9 DSN MUI 4 2000, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya ada pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa. Dasar hukum ijarah. Dasar hukum ijarah itu ada dua, yaitu Al-Quran, yaitu surat At-Talaq ayat 6 dan Al-Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Surat At-Talaq ayat 6-nya yang artinya yaitu kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan berikanlah kepada mereka upahnya. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan sehingga berkewajiban membayar upah secara patut. Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan atau leasing. Dan selanjutnya yang ada di hadis yaitu Nabi SAW bersama Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang mahir dari Bani Al-Dail, kemudian dari Bani Abdu bin Adi. Rukun ijarah itu ada 4, yaitu orang yang berakat, sewa atau imbalan, manfaat, dan zikat atau ijab dan kabul. Lalu selanjutnya berakhirnya ijarah. Para ulama fikih menyatakan bahwa akad al-ijarah akan berakhir jika a. objek hilang atau musnah, b. tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir. Apabila disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya. Dan apabila yang disewa itu adalah jasa, maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh semua ulama fikih. C. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad karena akad al-ijarah menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad al-ijarah tidak batal dengan wafatnya seseorang yang berakad karena manfaat menurut mereka boleh diwariskan. D. Apabila ada uzur pada salah satu pihak. Pengertian ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT adalah transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode, sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Sambas akan melanjutkan materi dari saudara Aldi Ramadan, yaitu dasar hukum ijarah muntahiyah bitamlik. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yaitu transaksi sewa menyewa atau sewa beli berupa ijarah muntahiyah bitamlik. Nah, yang dalam undang-undang tersebut, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 /46 PBI 2005, peraturan ini menjelaskan tentang yang pertama, Pasal 1 ayat 10, yaitu ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Nah, pasal yang kedua ini pasal yang ke-15, di mana pasal ini menjelaskan tentang ketentuan bank dan nasabah terkait dengan pembiayaan ijarah. Yang ketiga ini pasal 16. Pasal yang menjelaskan tentang ijarah muntahiyah bitamlik, di mana ketentuannya sama dengan ijarah. Tetapi IMBT ini diikuti dengan pengalinan kepemilikan kepada penyewa berdasarkan hibah setelah akad ijarah berakhir.
Nah, yang slide yang ke-8 itu ketentuan ijarah bitamlik IMBT. Ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT itu memiliki ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu pihak yang melakukan al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli ataupun pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Nah, yang kedua itu janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah wa'd, yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai. Nah, yang di slide yang ke-9 ini itu aplikasi penggunaan ijarah muntahiyah bitamlik. Contoh pengaplikasiannya itu pada lembaga keuangan, yaitu akad ijarah wal iktina, yaitu di mana rumah yang disewa telah disepakati di awal akan dibeli pada akhir masa sewa. Pembayaran yang dilakukan setiap bulan adalah biaya sewa rumah tersebut yang ditambah dengan harga rumah yang telah dibagi jangka waktu sewa yang disepakati. Tahapannya itu, yang pertama, konsumen melakukan identifikasi dan memilih rumah yang akan dibeli. Yang kedua, itu bank memilih membeli rumah dari penjual dengan cara tunai. Dan yang ketiga, itu bank menyewakan rumah kepada konsumen dengan harga sewa dan jangka waktu yang disepakati. Yang keempat, konsumen membayar harga sewa rumah setiap bulan di akhir dengan membeli rumah pada harga yang disepakati di akhir masa sewa. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mewakili teman-teman, saya mohon maaf. Dan bila ada dipertanyakan, mohon dipertanyakan. Terima kasih.